Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Apoteker Gusti Ayu Maderatih Kusumaratna Dewi S.Farm and Farm, selaku dosen penguji 1. Yang saya hormati Bapak Heri Setio Bekti SST Biomed, selaku dosen penguji 2 dan dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Ibu Putu Ayu Suryaningsih SST MSI, selaku dosen penguji 3. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Ananda Sapitri dengan NIM P071 340 19140. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya dengan judul Gambaran Proteinuria pada Ibu Hamil di Puskesmas 1 dan Pasar Serat. Adapun topik bahasan dalam presentasi kali ini yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep, dan bab 4 metode penelitian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Kesehatan dan angka kematian ibu adalah salah satu indikator yang berpengaruh dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Menurut data WHO pada tahun 2015, angka kematian ibu di seluruh dunia mencapai 216 per 100.000 kelahiran hidup, atau diperkirakan jumlah kematian ibu adalah 303.000 kematian dengan jumlah tertinggi berada di negara berkembang, yaitu sebesar 302.000 kematian. Pada tahun 2020, angka kematian ibu di Indonesia menduduki peringkat ketiga tertinggi di kawasan ASEAN, dengan jumlah kematian mencapai 230 per 100.000 kelahiran hidup. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, sudah terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu. Namun, jika dilihat dari tren penurunannya, masih sangat lambat, dan bahkan angka kematian ibu saat ini juga masih jauh dari target Millennium Development Goals, yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Dan dengan penurunan AKI yang hanya 1,8% per tahun, Indonesia juga diperkirakan tidak akan mampu mencapai target Sustainable Development Goals sebesar 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Menurut data Dinas Kesehatan Indonesia yang bisa dilihat dari bagan yang ditampilkan, pada tahun 2020, angka kematian ibu di Provinsi Bali mencapai 83,8 per 100.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang cukup besar, di mana peningkatan kasus kematian ibu pada tahun 2020 mencapai 56 kasus, dan khususnya di Kota Denpasar terjadi 8 kasus kematian ibu. Angka kematian ibu ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tekanan darah tinggi dalam kehamilan, perdarahan setelah persalinan, serta gangguan obstetrik lainnya. Dan dari komplikasi yang terjadi pada masa kehamilan, di mana salah satunya disebabkan oleh preeklamsia. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan diagnosis dini preeklamsia dan mencegah agar tidak berlanjut menjadi eklamsia, sehingga dapat menurunkan jumlah angka kematian ibu. Salah satu penyebab preeklamsia ini adalah proteinuria, di mana jumlah protein dalam urin meningkat. Proteinuria pada ibu hamil terjadi karena peningkatan tekanan darah yang masuk ke glomerulus yang dapat mengganggu filtrasi selektif glomerulus. Sehingga perlu dilakukannya pemeriksaan kadar proteinuria pada ibu hamil untuk mendiagnosis dan menentukan berat ringannya preeklamsia. Pada penelitian ini, pemeriksaan kadar proteinuria dilakukan dengan metode dipstick atau carik celup, di mana keunggulan dari metode ini yaitu penggunaannya cepat, lebih praktis, biaya pemeriksaan relatif murah, dan hasil lebih mudah diinterpretasikan dengan melihat perubahan warna yang terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arsani dan kawan-kawan pada tahun 2017, tentang kadar protein pada ibu hamil trimester 2 dan 3 di Puskesmas 2 dan Pasar Barat, menunjukkan bahwa dari 39 sampel urin ibu hamil yang diperiksa dengan menggunakan metode cari celup, didapatkan 10 sampel urin dengan kadar protein yang positif. Selain proteinuria, preeklamsia ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2017, menunjukkan bahwa faktor resiko yang paling memungkinkan terjadinya preeklamsia adalah usia, status paritas, hipertensi atau tekanan darah, dan juga faktor dari usia kehamilan ibu tersebut. Berdasarkan data yang saya peroleh di Profil Kesehatan Kota Denpasar tahun 2020, Puskesmas 1 Denpasar Selatan termasuk puskesmas dengan jumlah kunjungan ibu hamil tertinggi, dan menduduki peringkat kedua untuk ibu hamil yang mengalami komplikasi kehamilan, yaitu sebanyak 493 kasus. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan pemeriksaan tentang kadar proteinuria pada ibu hamil di Puskesmas 1 Denpasar Selatan.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kadar proteinuria pada ibu hamil di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Selanjutnya, penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui gambaran kadar proteinuria pada ibu hamil di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Dan tujuan khususnya yang pertama adalah untuk mengetahui karakteristik ibu hamil di Puskesmas 1 Denpasar Selatan berdasarkan umur, usia kehamilan, paritas, dan tekanan darah. Tujuan khususnya yang kedua yaitu untuk mengukur kadar proteinuria pada ibu hamil di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Dan tujuan khusus yang terakhir yaitu untuk menganalisa kadar proteinuria pada ibu hamil di Puskesmas 1 Denpasar Selatan berdasarkan karakteristik ibu hamil. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori yang sudah ada, memperkaya ilmu pengetahuan, dan dijadikan sumber dalam mengembangkan pelayanan laboratorium khususnya pengetahuan dan informasi tentang gambaran proteinuria pada ibu hamil. Serta untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi pada ibu hamil untuk melakukan screening test untuk mengetahui kadar protein dalam urin. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sarana belajar untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, serta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh secara teori maupun praktek dalam penelitian ini, terutama di bidang kimia klinik. Bagi institusi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan pengetahuan, khususnya pada mata kuliah kimia klinik di jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes, Kemenkes, Denpasar. Bab 2. Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari 3 submateri. Yang pertama adalah tinjauan pustaka tentang kehamilan, yang kedua tentang proteinuria, dan yang terakhir tentang hubungan protein urin dan ibu hamil. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kehamilan. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi dan implantasi. Kehamilan normal berlangsung 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Usia kehamilan terbagi dalam 3 trimester, yaitu trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Tanda-tanda kehamilan dibagi menjadi tanda kehamilan tidak pasti, tanda kemungkinan hamil, dan tanda pasti hamil. Perubahan fisiologi ibu hamil ini terdiri dari perubahan fisiologi ginjal dan perubahan fisiologi perkemihan. Lalu ada metabolisme protein pada ibu hamil. Pada wanita hamil, basal metabolic rate atau BMR meningkat hingga 15-20%, sehingga ibu hamil memerlukan protein lebih banyak dari biasanya, minimal 60 gram per hari. Selanjutnya ada proteinuria, di mana proteinuria adalah keadaan abnormal di mana jumlah protein dalam urin meningkat melebihi nilai normalnya, yaitu lebih dari 150 mg per 24 jam. Terjadinya protein ini dapat disebabkan karena berkurangnya kapasitas tubulus ginjal mereabsorpsi protein yang telah difiltrasi oleh glomerulus, sehingga mengakibatkan protein tidak dapat direabsorpsi ke dalam darah sehingga terbentuk proteinuria. Lalu proteinuria ini diklasifikasikan berdasarkan berat molekul, berdasarkan berlangsungnya proteinuria, berdasarkan konsentrasi protein, dan berdasarkan anatomi. Kemudian untuk metode pemeriksaannya, proteinuria dapat diperiksa dengan beberapa metode pemeriksaan, antara lain metode asam sulfosalisylik 20%, metode asam asetat 6%, ada metode Esbach, kemudian metode Osgood, dan metode cari celup. Tinjauan pustaka yang terakhir adalah hubungan protein urin dan ibu hamil. Kelebihan kadar protein dalam urin dapat mengindikasi terjadinya preeklamsia. Preeklamsia adalah kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urin. Preeklamsia ini dibagi menjadi dua, yaitu preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Kemudian preeklamsia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia ibu, usia kehamilan, paritas, tekanan darah, obesitas, riwayat penyakit, pendidikan, status ekonomi, dan pekerjaan ibu tersebut. Dan preeklamsia juga berdampak pada ibu dan bayi yang dikandung, di mana pada ibu mengakibatkan edema paru, gangguan ginjal, pendarahan, solusio plasenta, bahkan kematian ibu. Dan pada bayi dapat mengakibatkan kelahiran prematur, gawat janin, berat badan lahir rendah, dan kematian janin. Bab 3. Kerangka konsep penelitian. Ibu hamil rentan mengalami gangguan kehamilan seperti preeklamsia. Preeklamsia pada ibu hamil ini disebabkan salah satunya karena terdapat protein yang berlebihan pada urin ibu hamil tersebut, atau yang sering disebut dengan proteinuria. Terjadinya proteinuria ini
dapat disebabkan karena berkurangnya kapasitas tubulus ginjal mereabsorpsi protein yang telah difiltrasi oleh glomerulus. Gangguan kehamilan preeklamsia ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia ibu, usia kehamilan, paritas, tekanan darah, obesitas, riwayat penyakit, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi ibu tersebut. Di mana faktor usia, status paritas, hipertensi atau tekanan darah, dan usia kehamilan merupakan faktor risiko yang paling memungkinkan terjadinya preeklamsia. Pada penelitian ini, kadar proteinuria diperiksa dengan menggunakan metode cari celup, di mana warna yang diperoleh pada strip kemudian dibandingkan secara visual dengan warna yang ada pada botol strip cari celup tersebut. Selanjutnya, digolongkan warna yang didapat apakah termasuk negatif atau positif. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian di sini ada variabel dependent dan variabel independent, di mana variabel dependent atau terikat di sini yaitu protein urin, dan variabel independen atau bebas yang diteliti adalah usia ibu, usia kehamilan, paritas, dan tekanan darah. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel yang saya teliti ini ada 5. Yang pertama ada proteinuria dengan cara pengukuran menggunakan metode cari celup dengan skala data ordinal. Yang kedua ada usia ibu. Cara pengukurannya dilakukan dengan wawancara dengan menggunakan skala data ordinal. Yang ketiga ada usia kehamilan. Cara pengukuran dilakukan dengan wawancara dengan skala data ordinal. Yang keempat ada paritas. Cara pengukurannya dilakukan dengan wawancara dengan skala data ordinal. Kemudian variabel terakhir ada tekanan darah. Cara pengukurannya diukur menggunakan tensimeter dan skala data yang digunakan adalah ordinal. Kemudian selanjutnya bab 4 metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan cross-seksional, artinya pemeriksaan proteinuria pada ibu hamil dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan waktu bersamaan. Kemudian ada alur penelitian. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu di Puskesmas 1 Denpasar Selatan, dan untuk waktu penelitiannya dilakukan dari bulan Maret sampai bulan April tahun 2022. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian yang saya gunakan adalah jumlah rata-rata per bulan ibu hamil yang terdapat di Puskesmas 1 Denpasar Selatan, yaitu sebanyak 205 orang. Selanjutnya ada sampel penelitian. Sampel penelitian ini terdiri dari kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusinya yaitu ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas 1 Denpasar Selatan dan bersedia menjadi responden dan telah melengkapi lembar inform consent. Lalu kriteria eksklusinya yaitu ibu hamil yang memiliki gangguan kesehatan dan sedang melakukan terapi pengobatan. Selanjutnya ada jumlah dan besar sampel. Sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu 31 sampel. Selanjutnya ada teknik sampling. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik non-probability sampling secara accidental sampling. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pot urin steril, dipstick cari celup, tisu, dan APD, dan bahan yang digunakan adalah sampel urin responden. Kemudian dilanjutkan ke tahap pemeriksaan yang pertama ada menggunakan APD, dilanjutkan dengan pengambilan data responden, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampel urin, lalu dilakukan pemeriksaan urin dengan metode cari celup, dan yang terakhir dilanjutkan dengan pembacaan hasil interpretasi urin. Selanjutnya jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan ada data primer dan data sekunder, di mana data primer terdiri dari identitas responden, data hasil wawancara, dan data hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kadar proteinuria. Dan data sekunder yang dikumpulkan adalah data jumlah ibu hamil di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pemeriksaan laboratorium. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada lembar persetujuan, kemudian ada formulir wawancara, lalu ada kamera untuk dokumentasi, dan ada alat tulis untuk mencatat hasil wawancara. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data. Yang pertama teknik pengolahan data. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dicatat, dikumpulkan, dikelompokkan, diolah, dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel serta diberi narasi. Untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Selanjutnya ada etika penelitian. Adapun etika penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini, yang pertama ada keadilan atau justice, yang kedua ada manfaat atau beneficent dan non-maleficent, kemudian yang terakhir ada menghormati martabat manusia atau respect for person. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Om Santi 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 Om.